Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan topik tentang film Echinodermata. Anggota kelompok kami adalah Alia Ramadhani absen nomor 2, M. Salman Maulana absen 23, Nabilah Aulia N absen 24, Rafidatu Faila FB absen 28. Terdapat daftar isinya adalah pengertian Echinodermata, ciri-ciri Echinodermata, sistem pembuluh air, sistem organ, kelas Asteroidea, kelas Echinoidea, kelas Opiroidea, kelas Crinoidea, dan kelas Holoturoidea. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri, derma yang berarti kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, mentimun laut. Menurut Kastawi, Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai tapi kebanyakan di dasar laut. Yang kedua, kita masuk pada ciri-ciri Echinodermata. Pertama, kelompok hewan ini termasuk kelompok hewan berkulit duri. Kedua, tubuh Echinodermata terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut triploblastik selomata. Ketiga, tubuhnya berbentuk simetri bilateral saat masih larva dan simetri radial setelah dewasa. Keempat, rangka tubuh terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Kelima, kulit tubuh terdiri dari zat kitin. Keenam, hewan ini bergerak menggunakan kaki pembuluh atau bisa disebut juga dengan kaki ambulakral. Kaki ambulakral ini berongga dan merupakan lanjutan dari sistem pembuluh air. Ketujuh, memiliki sistem pencernaan yang sempurna kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Selanjutnya adalah sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air ini berfungsi untuk bergerak, bernafas, dan untuk membuka cangkang mangsa hasil buruannya. Sistem pembuluh air tersusun atas bagian-bagian berikut. A. Madreporid, yaitu lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. B. Madreporicus, saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. C. Circumularis, saluran cincin, yaitu saluran melingkar mengelilingi mulut. D. Saluran radialis merupakan cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berakhir pada kaki ambulakral. E. Saluran lateral, yaitu saluran yang berasal dari saluran radial dan mengalirkan air ke ampula. F. Ampula, yaitu gelumbung otot yang berhubungan dengan kaki ambulakral. Sistem organ. Sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah, hewan ini termasuk dalam golongan yang belum sempurna, karena jika digambarkan berawal dari yang ada di bagian mulut, lalu bercabang ke setiap kaki tabungnya. Sistem pernafasan. Hewan ini seperti halnya hewan laut yang bernafas menggunakan insang yang terletak di pupula atau bagian pada rongga tubuh hewan Echinodermata yang berupa tonjolan. Sistem persarafan. Memiliki saraf dengan bentuk seperti cincin atau melingkar yang terletak pada bagian mulutnya. Sedangkan untuk bagian lengan dan bagian kaki tabung terdapat saraf radial yang berbentuk menyerupai tali. Sistem pencernaan. Mempunyai mulut, esofagus, anus, usus, dan lambung yang membuat sistem pencernaan dari hewan ini bisa disebut sebagai pencernaan yang sempurna, namun pada hewan ini masih belum mempunyai sistem ekskresi atau sistem untuk pengeluaran sisa-sisa hasil pencernaan. Berdasarkan bentuk tubuhnya, Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, Echinoidea, Opiuroidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. 1. Asteroidea. Ciri-ciri Asteroidea. 1. Mempunyai bentuk tubuh seperti bintang. 2. Seluruh permukaan tubuhnya ditutupi kulit duri yang tersusun dari zat kapur. 3. Tubuh hewan ini dilengkapi pesidellaria yang berfungsi untuk menangkap mangsa, melindungi permukaan tubuh dari benda asing, dan melindungi papila atau insang halus. 4. Mulutnya terletak di bagian ventral atau oral, sedangkan anus terletak di bagian dorsal atau akural. 5.
Mulut dikelilingi oleh membran peristom dengan 5 alur ambulakral pada lengan yang berfungsi sebagai alat gerak untuk menempel dan untuk menemukan makanan. 6. Mempunyai saluran cincin yang terletak di pusat tubuh, serta saluran radial yang merupakan cabang saluran cincin di bagian lengan. Reproduksi. Asteroida bersifat diesis. Alat reproduksinya bercabang-cabang dan terletak di setiap lengan. Alat reproduksi betina menghasilkan banyak telur atau sekitar 2,5 juta setiap 2 jam. Sedangkan yang jantan menghasilkan spermatozoa yang lebih banyak daripada ovum. Fertilisasi terjadi di air. Selanjutnya akan dihasilkan larva bipinaria. Habitat. Asteroida biasa ditemukan di daerah pantai atau dasar laut yang tidak terlalu dalam. Contoh: 1. Astropecten duplicatus. 2. Crossaster papopus. 3. Oreaster occidentalis. 2. Kelas Echinoidea. Ciri-ciri Echinoidea. 1. Tubuh Echinoidea berbentuk bulat dan termasuk simetri radial. 2. Seluruh tubuhnya berkulit duri menyerupai landak. 3. Tubuh hewan ini tidak memiliki lengan dan kaki ambulakralnya sangat pendek. 4. Duri-duri yang ada di tubuhnya dapat digerakkan oleh otot yang digunakan untuk berjalan. 5. Kerangka tersusun atas lempengan-lempengan zat kapur dan membentuk cangkang yang kaku dengan bentuk seperti kotak. 6. Memiliki 3 pedicelaria yang bentuknya seperti rahang. 7. Mulutnya terletak di tengah dan dikelilingi oleh selaput peristoma. Echinoidea bereproduksi secara seksual dengan alat kelamin gonokoris atau bersifat diesis. Echinoidea memiliki daya rekreasi tinggi sehingga dapat memperbanyak diri secara generatif. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi secara eksternal dan menghasilkan larva Echinopluteus yang berbentuk simetri bilateral. Larva kemudian turun ke substrat dan metamorfosis menjadi anak Echinoidea yang berbentuk simetri bilateral. Ada pula Echinoidea yang mengerami telurnya. Habitat Echinoidea yaitu di daerah pantai, di atas batu karang, di dasar laut, dalam lumpur, atau muara sungai. Contoh Echinos esculenta atau bulu babi berduri pendek, Diadema saxtil atau bulu babi berduri panjang, Strongylocentrotus sp atau landak laut merah. 3. Yaitu kelas Ophiuroidea. Ciri-ciri Ophiuroidea. 1. Mempunyai bentuk tubuh seperti bintang dengan 5 lengan yang panjang dan beruas. 2. Kaki ambulakralnya disebut tentakel. Tentakel ini dilengkapi ampula atau alat isap dan alat-alat sensoris yang berguna untuk memasukkan makanan ke mulut. 3. Ukuran diameter tubuhnya berkisar antara 1 hingga 3 cm. Namun ada juga yang mencapai 12 cm. 4. Tidak mempunyai pedicelaria. 5. Madrepori terdapat pada permukaan oral. Alat reproduksi Ophiuroidea bersifat gonokoris dan pembuahan terjadi eksternal menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral yang berenang bebas. Ada pula Ophiuroidea yang memiliki kantong pengeraman sehingga larva tidak bisa berenang bebas. Habitat Ophiuroidea yaitu biasa ditemui di laut dangkal hingga laut dalam. Sebagai contoh adalah Ophiotrix fragilis, Ophiomyxa, dan Gorgonecephalus. Kelas Crinoidea. Ciri-ciri hewan kelas Crinoidea antara lain: 1. Memiliki tubuh simetri bilateral menyerupai tumbuhan karena berbentuk seperti bunga lili, sehingga sering disebut lili laut. 2. Crinoidea terdiri dari kelompok yang tubuhnya bertangkai dan tidak bertangkai. Kelompok yang bertangkai yaitu individu yang tidak dapat bergerak dan mulutnya terarah ke atas dikenal sebagai lili laut. Sedangkan yang tidak bertangkai, yaitu individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut, dikenal sebagai bintang laut berbulu. 3. Tubuh Crinoidea terdiri atas kelopak berbentuk mangkuk kecil dari lempengan kapur dan mempunyai lengan yang panjang menyerupai daun, yang jumlahnya 5 atau kelipatannya yang bercabang disebut pinula. 4. Mulut dan anus terletak bersebelahan di permukaan oral yang dikelilingi lengan. 5. Di sekitar mulut terdapat tentakel-tentakel halus disebut siri. 6. Sistem ambulakralnya terbuka, tidak memiliki madreporit, ampula maupun duri.
Reproduksi. Reproduksi hewan kelas Crinoidea dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual yaitu dengan cara regenerasi bagian tubuh. Sedangkan secara seksual, gonad biasanya terdapat dalam pinula. Beberapa kelas Crinoidea melepaskan telur dalam air, tapi beberapa menahan tetap pada pinula sampai telur menetas. Hasil pembuahan tumbuh menjadi larva muda disebut Doliolaria yang belum mempunyai mulut. Setelah beberapa hari, larva akan lepas dari pinula dan menempel di dasar laut lalu mengalami pertumbuhan menjadi kaliks dan lengan yang berbentuk cangkir. Habitat. Crinoidea hidupnya di laut dalam maupun dengan cara menempel pada substrat di dasar laut. Di barisan koral dengan membentuk koloni sehingga membentuk seperti taman laut. Beberapa contoh spesies hewan kelas Crinoidea yaitu Holopus dan Antedon. Holoturoidea. Ciri-ciri hewan kelas Holoturoidea antara lain 1. Dikenal dengan nama timun laut atau teripang dan bentuk tubuhnya simetri radial. 2. Susunan tubuhnya 5 lipat, tubuhnya lunak, tidak memiliki duri dan tidak berlengan. 3. Mulut dan anusnya terletak pada kedua ujung yang berlawanan. 4. Gerakan hewan ini tidak kaku, fleksibel, lembut, dan tidak mempunyai lengan. Jika kita pegang, maka tubuhnya akan mengkerut. 5. Di sekeliling mulut terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10-30 buah. 6. Memiliki kaki tabung, 3 baris kaki tabung bagian ventral untuk bergerak, dan 2 baris bagian dorsal untuk bernafas. Reproduksi. Reproduksi hewan kelas Holoturoidea ada yang aseksual dan ada yang seksual. Jenis kelamin hewan kelas ini biasanya terpisah atau hermaprodit, dan kelenjar kelamin berupa berkas tubulus tunggal atau berpasangan. Holoturoidea bersifat diesis bersaluran reproduksi sederhana. Fertilisasi berlangsung secara eksternal. Zigot berkembang menjadi larva yang simetris bilateral bersiria, mikroskopis, dan bersifat medusa atau berenang bebas. Sedangkan reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara regenerasi atau pembelahan sel. Habitat. Holoturoidea tersebar luas di seluruh perairan laut di seluruh dunia, mulai dari daerah pasang surut yang dangkal sampai perairan yang lebih dalam. Biasanya mereka hidup di daerah atau di dalam lumpur atau pasir di lingkungan terumbu. Beberapa contoh hewan spesies kelas Holoturoidea yaitu Cucumaria sp, Holoturia atra, Dion beyereus atau mentimun laut. Peranan Echinodermata. Peranan menguntungkan. Bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi yang kaya omega 3 yang mampu mengurangi resiko serangan jantung. 2. Holoturia dapat diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Jeli gamat serta racunnya memiliki peranan mampu memperlambat laju pertumbuhan sel tumor. 3. Pasir dolar dan teripang yang menggali ke dalam pasir menyebabkan lebih banyak oksigen pada kedalaman lebih besar dari dasar laut. Dan juga dengan kegiatan penggalian pasir ini dapat menyediakan habitat untuk parasit, contohnya kepiting, cacing, dan siput. 4. Landak laut juga dapat dimanfaatkan sebagai model dalam penelitian biologi perkembangan. 5. Bintang laut mampu mencegah pertumbuhan alga di terumbu karang. Hal ini dapat memungkinkan bagi karang untuk menyaring makanannya dengan lebih mudah. Peranan merugikan. 1. Bintang laut sering dianggap merugikan oleh pembudidaya tiram mutiara dan kerang laut karena merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. 2. Bulu babi dan landak laut bisa sangat merugikan bagi para turis yang ingin menikmati olahraga air karena dari bulunya sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. 3. Ancan basar merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip koilin terata sehingga banyak yang mati. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.